Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio bijak berbakti cerdas berempati. Semangat malam rekan Dakta. Apa kabar rekan semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Jikalau memang ternyata ada di antara rekan yang tertimpa musibah, semoga bisa tabah dan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Tim redaksi dalam program Samara menyapa rekan. Ada Bagus Kuncoro dan saya Mola Ahmad, sedangkan narasumber kita Ustadz Murali Barda. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Murali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ternyata lagi-lagi kaum muslimin Indonesia harus berduka, Ustadz ya. Iya. Terlebih lagi ternyata ada di antara korban, yaitu warga Bekasi, korban tsunami di Selat Sunda dan juga Lampung. Maka dari itu meminta kepada antum Ustaz untuk memberikan tausiah, karena tentu dari korban ini ada keluarga yang ditinggalkan. Iya. Baik. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasruhu wa wala wa ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita ingin sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi pada malam Ahad ya? Malam Ahad atau malam Sabtu, Mas? Malam Ahadnya kemarin itu di Teluk Lesung, yaitu sebuah tragedi yang cukup mendapatkan perhatian bagi kita semua, yaitu tragedi tsunami. Walaupun awalnya Mas Maula ini dikatakan bukan tsunami. Oh, gitu. Ya. Pada awalnya ini memang dikatakan gelombang purnama. Iya. Karena bulan purnama, Ustaz. Karena bulan purnama. Dan biasa itu bagi para nelayan dan para masyarakat yang bermukim di pesisir, mereka kalau ingin membuat tambak, itu tambak mereka diuji dengan gelombang purnama, pasang purnama ya. Kalau meluap berarti harus ditinggikan lagi tanggulnya. Itu biasa dipakai di daerah Sumatera Utara, daerah Sumatera Selatan dipakai, dan pokoknya di daerah pesisir itu dipakai sebagai ukuran mizan apakah tambaknya ini sudah memenuhi syarat atau belum ya. Itu yang pertama kali dinyatakan sebagai gelombang purnama. Dan memang dari BMKG sendiri luput. Mereka tidak dapat mendeteksi adanya gempa ini awalnya itu. Makanya dibantah oleh orang-orang BMKG bahwa itu adalah tsunami. Itu dibantah awalnya. Tetapi setelah kejadian korbannya banyak dan banyak rumah-rumah yang hancur, banyak villa-villa yang hancur, akhirnya diambil
diolah lagi datanya, ternyata ada kepundan daripada kawah Krakatau yang telah gugur dan mengakibatkan gempa dan mengakibatkan gelombang tsunami. Nah, ini yang masih kita betul-betul harus waspadai juga. Karena gelombang tsunami yang diakibatkan oleh meletusnya Gunung Krakatau ini kejadian beberapa ratus tahun yang lalu itu menimbulkan korban yang cukup banyak. Ya. Nah, kita khawatir kalau nanti malam tahun baru erupsi lagi terjadi dan itu menimbulkan gempa sehingga gempa itu pun mengakibatkan tsunami yang sangat dahsyat. Makanya saya sarankan kepada kaum muslimin untuk malam tahun baru nanti tetaplah di rumah. Jangan keluar rumah. Apatah lagi ke pantai. Kita khawatir kalau Anda berada di pantai saat itu terjadilah gempa dan gelombang tsunami. Ada beberapa analisa dan juga omongan beberapa sahabat yang menyatakan bahwa nanti itu akan terjadi gelombang yang sangat dahsyat, yaitu diakibatkan karena meletusnya Krakatau, maka air laut ini nanti akan tinggi sampai 75 meter. Itu dari perkataan beberapa sahabat yang sebetulnya ini masih waham ya. Masih duga-dugaan tanpa dasar. Tapi kalau kita sambungkan lagi ke penyebabnya yang ada, yang memang sekarang mengancam kita, itu bisa saja terjadi. Meletusnya Gunung Krakatau menimbulkan gempa yang sangat dahsyat dan melahirkan gelombang tsunami, sehingga gelombang itu akan meluluh lantahkan seluruh bangunan yang ada di pesisir pantai, bahkan sampai ke Jakarta. Kenapa sampai ke Jakarta? Beberapa saat yang lalu, dari Sekjen PDIP menanyakan kesiapan Bapak Anies Baswedan kalau itu terjadi lagi. Bagaimana nih DKI, siap nggak? Padahal terjadi kemarin di Banten, tapi yang ditanyakan, Jakarta siap nggak? Ya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita masih harus betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Apatah lagi di saat-saat sekarang ini kita khawatir kejadian seperti di Lombok kemarin terjadi lagi. Sudah dinyatakan aman, ternyata beberapa saat terjadi lagi gempa susulan yang sangat dahsyat dan lebih dahsyat daripada gempa pertama. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadi kalau memang di situ ada gempa susulan dan tsunami susulan yang akan terjadi. Makanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan keluar rumah, jangan lakukan kemaksiatan. Dan kita ucapkan istirja kepada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kita yakin bahwa orang yang tewas ataupun mati karena tenggelam, mati karena dilarung air, itu salah satu orang yang mendapatkan derajat mati syahid, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karenanya Anda yang berduka, yakinlah bahwa jika mereka melakukan satu amalan yang baik sebelum kematiannya, maka jannah menanti mereka, surga menanti mereka. Insya Allah mereka masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah.
Jangan sampai kita tidak bisa mengikuti jejak mereka yang masuk ke dalam jannah. Saudaraku, beberapa saat yang lalu pun ada video yang cukup viral, di mana video itu mengisahkan ada beberapa tentara dan polisi yang lari tunggang langgang menyelamatkan diri karena adanya berita bahwa air naik lagi. Itu beberapa saat yang lalu. Ahad kemarin kita dapati berita itu. Jadi polisi sama tentara ini pada takut air. Gitu. Lucu memang. Polisi sama tentara takut air. Ya ini airnya bukan air macam-macam ya. Air tsunami. Kita juga khawatir kalau itu terjadi. Jadi kita ucapkan kepada saudara-saudaraku yang mendapatkan musibah ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kematian yang telah didapati oleh saudara-saudara kita itu adalah kematian yang berderajat syahid di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja mereka adalah ahlul khair, orang-orang yang sering berbuat kebaikan, ya. Bukan orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Ya, kita berharap seperti itu, Ustaz, ya. Yeah. Walaupun kan kita dapatkan berita ataupun informasi, ya berkumpulnya mereka di tepi pantai itu dalam hal-hal yang seperti itulah, Kemaksiatan. ya. Ada panggung besar, ada band segala macam. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti yang ditinggalkan mudah-mudahan tetap diberi ketabahan. Karena ternyata total hingga saat ini sudah mencapai 222 korban jiwa, Ustaz. Berapa? 222. Itu di daerah Banten. Bantennya. Lampung? Oh iya. Berarti bisa Iya. lebih juga, Ustaz, ya. Iya. Insyaallah. Subuh hari Ahad kemarin saya dapati bahwa ada 3 yang ditemukan meninggal di daerah Lampung dan 11 luka-luka. Tentunya masih bertambah lah korban itu. Ya. Tapi yang menarik, Ustaz, kalau tadi antum sudah menjelaskan pula kronologisnya, istilahnya, dari pihak BPBD, konon katanya, alat peringatan tsunami-nya ini tidak bunyi karena rusak. Iya. Akibat tadi ada erupsi dari anak Gunung Krakatau. Seakan-akan ya kalau misalkan tidak rusak ya otomatis bisa dihindari lah ataupun menyelamatkan diri. Iya, iya. Nah ini bagaimana kalau dikaitkan dengan qada dan qadar, Ustaz? Ada spekulasi dari beberapa sahabat yang memang ini info terbatas, bahwa ternyata kata mereka ya, ini bukan gejala alam biasa, tetapi memang sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini, di daratan ataupun di lautan, itu karena ulah tangan manusia. Info terbatasnya adalah itu, ya mudah-mudahan salah, katanya ada yang melakukan bom bawah laut sehingga alat peringatannya itu rusak, Mas. Iya, itu dari teman-teman Ronin lah yang menyampaikan itu. Ya, mungkin mereka bisa saja terjadi iya, atau bisa saja tidak. Karena memang ini sulit untuk dibuktikan. Jadi, apapun caranya, bisa saja dilakukan oleh mereka yang punya alat, oleh mereka yang punya kuasa, oleh mereka yang punya kepandaian untuk melakukan berbagai macam
propaganda, dan ternyata ini pun dijadikan sebagai ajang selfie ya oleh Bapak Jokowi. Yang tersebar sekarang itu Jokowi lagi selfie di pinggir pantai. Nah ini jadi sangat-sangat kasihan sekali kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah karena elektabilitasnya jatuh, akhirnya dilakukan hal-hal yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan gelombang laut yang sangat dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk rekan yang ingin berkomentar, karena rekan sebagai kaum muslimin ya, tentu punya rasa keprihatinan yang sama walaupun menimpa saudara kita nan jauh di sana di Provinsi Banten ataupun Lampung. Atau khususnya warga Kota Bekasi, karena ada 4 orang warga Kota Bekasi yang dinyatakan atau sudah diidentifikasi meninggal dunia. Sudah dikuburkan ya? Sudah juga satu. Sudah. Silakan rekan bisa berpartisipasi untuk mengungkapkan belasungkawa. Iya. Atau justru jangan-jangan ada di antara rekan yang ingin memberikan testimoni, baik itu bisa selamat dari bencana alam lainnya, atau pernah menjadi tim relawan juga Ustaz ya. Iya, atau yang memang pernah mengalami bencana sehingga membuat trauma, tapi alhamdulillah dia masih selamat sampai sekarang. Kita undang Mas Maulwa. Silakan rekan bergabung di layanan telepon kami 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Satu informasi untuk rekan. Mari kita bantu saudara kita yang diterjang tsunami di wilayah pantai barat Provinsi Banten dan Selat Sunda serta Lampung. Rekan bisa memberikan donasi melalui Dakta Peduli. Nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7635892 atas nama Yayasan Dakta Peduli. Sekali lagi rekan bisa memberikan donasi melalui rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7635892 atas nama Yayasan Dakta Peduli. Info lebih jelas hubungi call center 8807426 atau 8807427. Bahkan hingga hari ini atau hari kedua, tim dari Dakta juga sudah ada di lokasi, berupa 2 reporter dan 1 teknisi. Iya. Mas Ari di sana ya. Ya. Bikin posko Dan memberikan informasi terkini, Ustaz. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, antum sendiri, Ustaz, pernahkah menjadi relawan kemanusiaan, Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Waktu pasca Aceh tsunami, tsunami juga ya. Iya, saya datang ke Aceh. Gempa di Padang, saya datang, dan alhamdulillah itu ada pesawat yang digratiskan, Mas Maulwa. Oh, iya. Jadi Pak Amrin punya relasi ke Merpati waktu itu. Alhamdulillah kita datang ke Padang gratis, digratiskan. Jadi ya cukup bagus ternyata bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat, maka digratiskan. Dan mudah-mudahan Susi Air juga, kan Mbak Susi orang Pandeglang ya, Mbak Susi itu orang Banten, ujung Kulon sana. Mudah-mudahan dia pun menggratiskan pesawatnya Susi Air, cuma nggak tahu turunnya di mana nanti. Ya, apakah langsung ke Gunung Krakatau turunnya atau di tengah lautan turunnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas bagi Anda yang mau datang ke Banten, silahkan. Saat ini sudah dibuka banyak posko-posko. Ada posko dari Maharani Peduli, ada posko FPI. Ya, semuanya sudah membangun posko yang pun memberikan
dapur gratis, dapur umum. Alhamdulillah. Nah, bagi seorang relawan sendiri, Ustaz, Ya. apa saja yang harus dipersiapkan, baik berupa materi ataupun non materi? Pertama yang harus dipersiapkan oleh mereka yang mau menjadi relawan itu mental. Non materi ya. Ya, mental. Kenapa mental? Jangan sampai kejadian beberapa tahun yang lalu, tahun tsunami itu di Aceh. Kan waktu itu ada televisi Mas Bebok yang menayangkan terus, sehingga banyak relawan yang dikirim ke Aceh. Dan ternyata relawan yang dikirim ke Aceh itu stres karena mentalnya nggak siap. Kenapa stres? Mereka datang ke tempat bencana tsunami, mereka dapat mayat, mereka ya Allah, astagfirullah. Makanya harus betul-betul tim relawan lah, jangan gay dikirim. Iya, jadi betul-betul bencong Mas Allah. Ini ada mayat, la ilaha illallah Rasulullah. Nah, alhamdulillah saudara-saudara kita di FPI dulu waktu di Aceh itu menemukan seorang muslimah yang sudah sebulan lebih tertimbun di dalam tanah, tapi alhamdulillah mayatnya masih utuh Mas Maula dan tidak bau busuk, tidak bau bangkai, tetapi wangi harum aromanya ya. Itu sama seperti kalau Mas Maula pegang botol minyak wangi yang agak terbuka botolnya, nah, sampai manapun pasti masih ada sisa-sisa wangi dari botol itu. Alhamdulillah, itu yang terjadi. Dan banyak lagi kejadian-kejadian aneh Mas Maula. Salah satunya hampir-hampir saja oknum daripada TNI berantem sama oknum daripada FPI. Kenapa? Karena kita kan capek ngambil dari sawah, kita karungin pakai kantong mayat. Nah terus kita minta tolong sama mereka, sama TNI itu. Mereka ya stres lah, sudah lama di sana dan mengalami juga tsunami kan, stres. Setelah kita minta tolong, mereka marah-marah. Saya ini dilatih buat perang, bukan buat ini. Sampai seperti itu pembicaraannya, Masya Allah. Ya, banyak kejadian-kejadian aneh juga yang ketika malam relawan itu datang ke pesisir pantai, dia berjalan sendiri, tiba-tiba banyak anjing liar yang hendak menerkam dia. Banyak anjing liar. Tapi dengan izin Allah ada seekor anjing yang hitam yang dia datang langsung mengeram kepada anjing-anjing yang lain, sehingga akhirnya anjing yang liar itu lari. Itu kejadiannya. Ada juga yang ketika seorang relawan berjalan di antara rumah-rumah untuk mencari mayat pada malam hari, dia sendiri, ada suara-suara aneh, suara menangis. Tolong, tolong. Ada suara seperti itu. Kayak malam ini saja. Ya. Coba gimana kalau Mas mau lari gituin sendirian lagi. Kabur ya. Tolong. Alhamdulillah besok paginya dia datengin tempat itu Mas Maula. Dia cari sumber suara dan di situ dia bertemu dengan mayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti malam itu enggak langsung datangin saja? Enggak, masih takut dia. Gitu kejadiannya. Jadi ternyata punya
kisah tersendiri bagi para relawan. Ya, banyak kisah-kisah yang ya mungkin kalau dibikinkan buku itu kisah-kisah para relawan bencana itu cukup banyak ya. Suka dukanya. Ada ban bocor ketika bawa mobil, ya, dan itu alhamdulillah tidak terasa. Tidak terasa sampailah dia ke tempatnya, dan ternyata memang kesalahan daripada si supirnya, nggak peka, ban bocor masih dia bawa aja tuh mobil. Akhirnya ya memang alhamdulillah sampai, namun dia dibully oleh teman-teman gara-gara dasar lu nggak peka banget ya gitu. Allahu a'lam bishawab. Oh ya, tadi kan sempat disebutkan tentang sejumlah korban. Timbul pertanyaan, sebenarnya apa ciri-ciri dari husnul khotimah, kematian yang baik dalam Islam saat? Iya. Selain tadi ada harum, ya kan? Iya. Untuk cerita tadi. Iya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, itu salah satunya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka Rasulullah katakan dakhalal jannah. Dengan isim fi'il madi dikatakan dia masuk surga. Nah, ini keyakinan kita bahwa sejelek apapun orang Islam, ya, sebejat dan sedurjana apapun perbuatan orang Islam, kalau akhir kalimatnya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena kalimat ini merupakan miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Itu salah satunya, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan pada saat tsunami terjadi, bencana gempa terjadi, itu banyak orang yang eling, Mas. Banyak orang yang ingat. Bahkan banyak yang menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan ada yang baru bersahadat waktu itu. Ya, baru bersahadat. Ketika tsunami terjadi, dia takut, akhirnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jeger. Air menimpa bangunannya. Dan dia mati tertindih bangunan. Insya Allah orang itu masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Dan yakinlah saudaraku bahwa orang-orang saudara kita yang terkena bencana tsunami kemarin, akhir katanya banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan keyakinan bahwa mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan juga dengan keyakinan bahwa seorang yang mati karena terlarung oleh air, maka matinya adalah mati syahid, maka dia mendapatkan derajat syahid daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh husnul khatimah yang lainnya, bahwa dia dahinya berkeringat, itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ada juga bahwa kita ini kan dimatikan berdasarkan kebiasaan kita, Mas Mola. Kalau kita biasa berceramah, mati pada saat ceramah, itu ada. Contohnya, ada syekh dari negeri Arab yang ketika dia mengajar tafsir, tiba-tiba mengglosor saja. Allah cabut nyawanya pada saat itu. Dan beberapa saat yang lalu, kejadian dari Malang. Seorang kiai pada saat berceramah, dalam ceramah maulid, dia dikatakan pingsan.
tapi kemudian meninggal dunia. Itu datang ajalnya, subhanallah. Satu kematian yang sangat indah. Beberapa saat yang lalu juga kita dapati ada seorang yang meninggal saat dia sedang berkhutbah Jumat. Nah, kita ingin mati dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, jadi kurang lebih ada 4 saat ya. Selain beraroma harum, mengucapkan syahadat, dahi berkeringat, dan juga tentu aktivitas atau kegiatannya yang baik-baik gitu. Iya. Baik, saya coba sapa rekan melalui WhatsApp. Sudah ada yang bergabung di 081511100107. Oh, ada yang meralat saat katanya Bu Susi ini bukan dari ujung Kulon Banten, tapi Pangandaran. Betul nggak nih? Oh, atau nih? Iya. Makasih atas relatannya. Ya mudah-mudahan dia bikin lapangan terbang di Pangandaran, nanti kan deket dari Pangandaran ke Banten. Itu satu jalur kalau saya tidak salah. Ya. Selanjutnya saat Pak Habibie. Jika pemimpin yang adil dan amanah nantinya dimasukkan ke golongan surga yang mana, Ustaz? Dan minta doa agar terhindar musibah itu seperti apa? Iya. 2 soal. Iya. Pak siapa namanya? Habibie. Ya, Nurul Aini. Pak Habibie. Pemimpin yang baik. Kan kita ingin sebagaimana yang selalu kita doakan bahwa kematian itu dan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi, nabiyin, was-siddiqin, was-salihin, was-syuhada. Kita ingin sederajat surganya dengan para nabi. Kayaknya enggak deh. Kita ingin sederajat surga kita, kematian kita dengan para orang-orang soleh. Jauh, masih jauh daripada kesolehan. Siddiqin, orang-orang yang jujur dan membenarkan tanda-tanda Allah. Ternyata pun masih jauh kita mendapatkan derajat siddiqin. Karena masih banyak ayat-ayat Allah yang terkadang sering kita dustakan. Makanya Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Nah, kita agak sulit mencapai derajat siddiqin, solihin, nabiyin. Maka yang ada adalah sekarang syuhada. Derajat para syuhada. Dan alhamdulillah, derajat para syuhada itu telah diambil oleh saudara-saudara kita di Banten kemarin. Pada malam Ahad, mereka mendapatkan derajat syuhada. Walaupun memang bukan syuhada perang, tapi sederajat dengan para syuhada berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah, jadi Pak Habibie, kalau memang para pemimpin itu siddiq dan soleh, maka mereka dimasukkan ke dalam derajat siddiqin dan solehin. Dan mudah-mudahan juga mereka, para pemimpin yang adil itu masuk ke dalam derajat syuhada. Kalau mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua apa? Doa terhindar bencana. Iya.
Allahumma adfa'anal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala ujian, daripada bencana, wal zalazil dan goncangan-goncangan, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata. Semoga Pak, sekarang tugas kita istiqomah. Allah nanti akan mematikan kita berdasarkan keistiqomahan kita. Kalau kita istiqomahnya dalam kemaksiatan, Allah akan matikan kita dalam kemaksiatan. Wal'iyad billah. Tapi kalau kita taat dalam istiqomah dalam ketaatan, Allah matikan kita dalam ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam. Ya. Satu pertanyaan sebelum kita jeda. Ada rekan Heru Jatmika di Jati Asih. Mohon penjelasan tentang pro kontra ucapan Natal oleh seorang Muslim. Tapi kaitannya bagaimana dengan Islam yang rahmatan lil alamin? Saudaraku, kata-kata Islam rahmatan lil alamin itu yang berdasarkan ucapan daripada Bapak Jokowi dijawantahkan oleh Bapak Said Agil Siroj, yang mana dengan mengatakan rahmatan lil alamin ini sebagai kasih bagi seluruh alam, akhirnya dimasukkan sebagai toleransi kepada sesuatu yang buruk, mendiamkan sesuatu yang buruk. Nah, kalau rahmatan lil alaminnya seperti ini, maka kita tolak perkataan Bapak Jokowi, perkataan Bapak Sas juga. Kenapa kita tolak? Tanpa Anda gembar-gemborkan Islam kita adalah Islam rahmatan lil alamin, sesungguhnya Islam memang sudah rahmatan lil alamin. Anda tidak perlu menggembar-gemborkannya saja. Bila mana Anda melakukan keistiqomahan di dalam Islam, maka itu sudah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana apa yang sekarang disampaikan oleh beberapa petinggi di Malaysia, bahwa mereka ingin Islam ini berjaya di Malaysia. Mereka pun ingin Islam berjaya di Indonesia. Karena kalau Islam berjaya, semua agama pun akan berjaya, akan dilindungi. Tapi kalau Islam tidak berjaya, Islam kalah, maka jangankan Islam, jangankan agama yang lain, agama Islam saja sebagai agama mayoritas pasti akan dihancurkan, pasti akan dihabisi. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda kembali rekan Dakta untuk rekan yang juga ingin berpartisipasi melalui layanan telepon ataupun SMS dan WhatsApp kami. Silakan bergabung namun setelah jeda berikut. Berempati. Ustadz, sudah ada rekan yang bergabung melalui WhatsApp. Ini ada rekan Muslimah. Iya. Mengaku punya teman sedang mencari calon suami. Jika ingin mengirim biodatanya, prosedurnya bagaimana kata Ustaz? Tapi iya. Teman ini, bukan dirinya, teman. Saudari Muslimah, kalau saudari pernah melamar pekerjaan, maka biodata saudari kan diminta semuanya, selengkap-lengkapnya. Adakah riwayat sakit, hubungan berkeluarga, status sekarang bagaimana, dan foto saudari dipinta. Maka seperti itulah, kalau saudari ingin mengirimkan biodata, silahkan kirimkan selengkap-lengkapnya. Foto sebesar-besarnya. Artinya biar danta, biar jelas fotonya. Jangan fotonya kecil sekali. Tidak bisa itu ya. Silakan Muslimah dibawakan biodatanya yang lengkap untuk kami. Ya,
Gitu Ustaz ya. Iya. Ya kalau bisa sih teman muslimnya juga hadir Ustaz ya. Iya. Supaya clear ataupun wadih. Hmm. Selanjutnya ada Ibu Ayu. Ini mengaku mertua suka mengeluarkan kata-kata kamu anak durhaka pada suami Bu Ayu. Padahal suami Bu Ayu nggak pernah berbuat kasar ataupun menimpali Ustaz. Iya. Karena ternyata mertua beda keyakinan. Iya. Yang ditanyakan apakah suami termasuk dosa terhadap orang tua mereka. Sama kalau seperti itu kasusnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya ngomong, kamu tuh anak durhaka, nggak mau menuruti kata ibu. Pokoknya sekarang ibu mau mogok makan sampai kamu mau murtad lagi dari Islam. Ukhti, kalau begitu keadaannya suami kamu, maka hadis Jawa yang harus kamu pakai dan pegang teguh. Hadisnya bagaimana? Hadis Jawanya begini. Dengarkan. Dari Murhali Barda. Dari orang Jawa. Kol. Sing waras yuk ngalah. Itu. Yang waras ya mengalah, silahkan. Itu saja hadis buat suami kamu ya. Hadis Jawa. Itu ukhti. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Harus ngalah saja. Ya udah, kalau memang kata mama saya anak durhaka, mudah-mudahan Allah ampuni saya mah ya. Doakan, mudah-mudahan Allah ampuni saya. Katakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh ya Ustaz, ada rekan Dian menginformasikan Dian. ya, ternyata vokalis band yang diterjang tsunami di Pantai Anyer ini mengungkapkan salam pamit dari bandnya karena 3 personil bandnya meninggal dunia karena tsunami. Alhamdulillah. Jadi mundur sekali Mas. Di ujung telepon kita coba sapa. Assalamualaikum Dakta. Selamat malam, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini dengan Heru, Pak. Dengan narasumbernya dengan siapa, Pak? Ustadz Murhali, Mas Heru, silakan. Topik apa, Pak? Topik apa? Tentang samara keluarga. Oh, gitu. Ada yang ingin ditanyakan, Mas Heru? Enggak deh, Pak, takut salah ngomong. Baik, Pak Heru. Salah kenal aja deh, Pak, sukses. Baik, amin. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, Pak, kalau saya mengganggu. Ayo. Baik, Pak Heru. Atau Mas Heru. Dokter Ratu sukses selalu, Pak. Amin. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, berarti mohon ditanggapi WhatsApp dari Dian, Ustaz. Tadi vokalis bandnya ternyata Vokalis bandnya langsung mundur dari bandnya. Apa dapat hidayah atau trauma? Iya. Saya dapat berita bahwa sesungguhnya vokalisnya ini sudah mulai ngaji sama Ustadz Adi Hidayat. Oh, gitu. Iya. Sudah ikut-ikutan ngaji. Alhamdulillah. Jadi dia faham. Dan ternyata dengan adanya bencana ini itu menjadi manfaat bagi dirinya, bahwa sudah jangan ditunda-tunda lagi, sekaranglah saatnya kamu berhenti bermusik. Jadi maso ibu qaumin inda qaumin fawaid. Satu musibah yang terjadi pada satu kaum itu ada faedah manfaatnya bagi kaum yang lainnya. Atau dengan perkataan ini ada juga musibah ada yang manfaatin untuk cari nama, untuk popularitas dan lain-lain sebagainya. Allahu a'lam. Ujung telepon lagi. Putus rupanya. Kita lanjutkan melalui WhatsApp.
Ada Linda di Bekasi, Ustaz, menanyakan bagaimana meyakinkan hati jika membantu berupa donasi ke lembaga agar tidak disalahgunakan, katanya, Ustaz. Iya. Akhi fillah, bukankah ketika Anda berdonasi ke suatu tempat, Anda sudah yakin bahwa tempat itu sudah biasa melakukan hal-hal yang Anda hajatkan? Misalkan, ketika ada kotak masjid, kotak amal di masjid, maka sudah pasti dan barang tentu Anda paham bahwa ini akan dipergunakan untuk kemakmuran masjid. Apakah nanti dipakai buat bayar merbot? Apakah nanti dibuat beli sabun cuci buat nyuci keset merbot dan lain sebagainya? Maka Anda sudah ada keyakinan itu. Nah, sekarang Anda ingin berdonasi ke satu lembaga, yang dimana lembaganya itu Anda sudah paham bahwa ini lembaga memang biasa melakukan hal-hal kemanusiaan. Maka dengan ilmu itu Anda harus yakin. Bismillah, lakukan. Jangan lagi ada adza dalam sedekah yang kamu lakukan. La tutbi'u shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu ikuti sedekahmu dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Jangan. Yakinkan saja, insya Allah itu bagus, ya, diterima amal sedekah kamu. Asalkan uang yang kamu berikan adalah uang yang halal, bukan uang hasil kamu menjadi dukun, bukan uang hasil kamu menjadi pelacur, bukan uang hasil yang lain-lain, ya, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya jual anjing juga. Jangan, ya. Wallahu a'lam. Atau kita tambahkan juga, Ustaz, bisa dilihat dari aktivitas lembaga tersebut, Ustaz, ya. Sekaligus juga ada laporan pertanggungjawabannya. Ya, makanya kan tadi saya katakan dia sudah paham lembaga yang dia mau tuju ini lembaga apa. Kalau misalnya dia salurkan ke TV, nanti TV-nya itu kan masih syubhat. Ya. Ada yang buat ini, buat itu dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan hajat kamu. Maka salurkankah yang sesuai dengan hajat kamu. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan atau beralih ke SMS. Ada Bu Sri menanyakan idiom atau kosakata. Kata Hamam mempunyai dua makna sebab anaknya Bu Sri namanya Hamam. Mau penjelasan, Ustaz? Hamam itu, hamamah itu burung dara. Hamam itu bisa jadi kamar mandi. Itu. Ya Bu Sri. Kalau ini ejaannya Hammam, double M tengahnya, Hammam. Kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Waduh, anak. So? Iya. Gitu doang. Ada saran tertentu, Ustaz, bagi Bu Sri dan juga anak? Gimana nih? Itu yang saya pahami, ya. Ada hamam kamar mandi, ada hamam burung dara. Ibu Sri dipakai aja nama anaknya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, dengan kata-kata Abdun, ya. Abdullah, Abdurrahman, silahkan dipakai nama itu, ya.
Adapun kata-kata hamam tadi, kalau hamam yang dimaksudkan bisa jadi memang kamar mandi atau burung dara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, rekan dokter, kita ternyata harus jeda kembali. Interaksi rekan bersama Ustadz Murali. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Dokter masih mengikuti program Samarah Sakinah Mawaddah Warahmah. Kita masuki sesi terakhir program Samarah, 30 menit ke depan. Rekan bisa gunakan untuk bertanya pada Ustadz Murali Barda. 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Mas, saya ada tambahan tadi untuk meneruskan sebetulnya. Jadi bukan dari huruf H tapi H ya. Hammam. H besar. H besar. Kalau H besar hammam itu artinya orang yang memiliki kemauan yang keras. Himmah. Gitu. Tapi kalau hammam kamar mandi. Kalau yang tadi hammam. Jadi himmah, orang yang memiliki kemauan yang keras. Himmah itu artinya kemauan yang keras. Berarti alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di ujung telepon. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bu? Suaranya kurang jelas ya? Kurang. Bisa dikencangkan suaranya. Siapa namanya? Nurul. Bekasinya di mana? Gini tuh saya nanya. Iya. Di kampung saya itu kan kalau kita kan bulan puasa itu kan ada terawih. Imamnya itu bacaannya kenceng banget gitu, Ustaz. Apa? Bacaannya kenceng banget gitu. Kenceng apa cepet? Iya, jadi ya ketimbang ngos-ngosan gitu loh, capek. Terus kayak gini loh, apa harus diikut ke salat dulu ya? Kamu bisa nggak sholat di rumah? Ayo, Ustaz. Kamu bisa nggak sholat tarawih di rumah? Bisa. Iya. Sebaiknya kamu sholat tarawih di rumah saja. Iya, Pak. Ini ada satu lagi, Ustaz. Apa? Kalau misalkan lagi sholat. Kalau misalkan lagi sholat, itu dipanggil. Terus itu memenuhi panggilan tertutup atau musim sholat, Pak Ustaz? Siapa yang manggil? Adik atau kakak gitu. Oh. Ya. Kita kasih Pak Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Ya, langsung Ustaz. Kalau kamu lagi sholat dan ada yang manggil kamu, maka setidaknya ketika intiqal antara rukun dengan yang lainnya, kamu besarkan suara kamu. Saat perpindahan rukun sholat kamu, besarkan suara kamu. Misalnya takbir, kamu mau ruku, kamu keraskan suara kamu, Allahu Akbar. Sehingga orang yang sedang memanggil kamu tuh tahu kalau kamu sedang sholat, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Sudah. Iya, dia tidak usah misalnya Nurul, woi, tidak usah dijawab. Ya, jangan. Ya. Lagi sholat baru Allahu Akbar, tiba-tiba abangnya manggil Nurul, ya bang. Jangan ya, tar dulu. Lagi sholat, ya itu mau batal langsung. Wallahu alam. Kita ke SMS. Ya. Dodi di Jakarta, Ustaz. Dodi. Orang yang dizolimi dan sudah dicari tapi tidak ketemu,
Bagaimana cara minta maafnya Ustaz terhadap orang tersebut? Kamu penzolim, ya. Kamu yang menzolimi, dan kamu ingin minta maaf sama orang yang kamu zolimi. Kamu sudah cari tapi tidak ketemu. Saya agak bertanya-tanya, apakah kamu pukul dia atau kamu nodai kehormatannya? Kalau kamu pukul dia, ya, hartanya kamu pernah ambil. Kalau sudah kamu cari tidak ketemu, kamu cari keluarganya, kamu titipkan ke keluarganya. Ini uang yang dahulu saya ambil dari anak bapak, anak ibu. Uangnya 10.000. Ini tolong diterima, saya kembaliin. Dan sebagai bentuk permohonan maaf saya tambahin uangnya. Itu misalkan. Itu kamu datengin keluarganya, kamu minta maaf kepada keluarganya. Nanti insya Allah keluarganya akan menyampaikannya. Nah, kalau yang kamu zolimi adalah orang yang pernah kamu nodai kehormatannya, misalkan, maaf, ada lelaki menodai kehormatan seorang perempuan, ya ini mah sangat-sangat wajar kalau memang seorang perempuan tidak mau lagi ketemu sama lelaki tersebut, karena dia sudah menghancurkan kehidupannya. Nah, kamu tinggal bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus bersedekah agar Allah ampunkan segala dosa-dosamu. Wallahu a'lam. Selanjutnya masih melalui SMS Ibu Erma. Apakah karena saling rebutan kekuasaan maka Allah kasih bencana tak habis-habisnya, Ustaz? Siapa yang rebutan kekuasaan, Bu Erna? Election ini adalah satu hal yang sudah biasa terjadi. Kalau yang Ibu maksud antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ini bukan perebutan, ini sudah lumrah terjadi dalam dunia perpolitikan. Apa yang terjadi dari musibah demi musibah itu, pertama, boleh jadi karena memang sudah bencinya alam kepada ulah manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Ebit GAD. Mungkin alam sudah bosan, tidak mau lagi bersahabat dengan kita, ya. Atau memang karena adanya kerusakan yang pernah kita lakukan. Kita eksplorasi alam tanpa adanya reboisasi, tanpa adanya perbaikan lagi, akhirnya menimbulkan bencana itu. Nah, adapun kemaksiatan yang lain itu penyebab lain daripada bencana yang Allah datangkan kepada kita. Salah satu bencana karena kemaksiatan yaitu gempa yang datang bertubi-tubi. Wallahu alam. Kemudian ada Saiful. Saiful hampir sama dengan Ibu Erma tentang bencana, Ustaz. Benarkah bencana yang terjadi karena ternyata penguasa zalim terhadap ulama?
kezoliman kita kepada diri kita itu bisa mengakibatkan bencana. Kezoliman penguasa kepada ulama bisa saja terjadi karena memang banyaknya ulama-ulama yang dikriminalisasi sehingga akhirnya Allah memberikan satu bencana. Cuman ini 1001 kejadiannya, ya, 1001. Harus betul-betul orang tersebut betul-betul seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab insyaallah, dia seorang yang dekat dengan Allah, yang selalu mendapatkan penzoliman-penzoliman, dilakukan propaganda bahwa Habib adalah orang yang salah, padahal tidak seperti itu, ya. Makanya Habib bermubahalah saja, daripada debat kusir tidak ada karuan, akhirnya mubahalah saja. Bagi siapa yang menuduh saya padahal saya tidak melakukannya, maka semoga Allah melaknatnya dan menghancurkan dirinya dan keluarganya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali interaksi rekan bersama Ustadz Murali sambil mengingatkan rekan yang ingin bertanya langsung di layanan telepon kami 0218816363. Ada Ummu Fayat. Ya. Ummu Fayat menginformasikan dari BMKG peringatan dini gelombang tinggi. Yang ditanyakan sebagai masyarakat awam, Ustaz, kira-kira bagaimana menyikapi sejumlah informasi seperti ini? Kalau diabaikan nanti salah. Iya. Ini kan baru prediksi Ummu Fayat berdasarkan ilmu, ya, ilmu zon. Ya. Katanya ada tanggalnya saat 23 hingga 26 Desember. Makanya kalau memang itu benar sesuai apa yang tadi saya sampaikan di awal, pada malam tahun baru jangan keluar rumah, ya. Jangan keluar rumah, khawatir nanti ada gelombang. Karena Ummu Fayat ini adalah sesuatu yang pernah terjadi. Beberapa saat yang lalu di Lombok dinyatakan sudah aman, ternyata ada lagi kejadian. Sudah dicabut peringatan tsunami dan gempa, ternyata ada lagi. Dan kenapa kok ada keyakinan bahwa akan ada gempa susulan dan tsunami susulan? Maka keyakinan itu harus dibarengi dengan ilmu. Selama anak Krakatau masih uring-uringan, maka selama itu pula lah ancaman bencana gempa dan tsunami akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Lagi melalui WhatsApp. Kali ini ada rekan Anas. Pak Anas menanyakan bagaimana agar hati tetap tegar saat bagi korban yang luka karena mereka akhirnya trauma bahkan minder jika terkena bencana. Iya. Saya kira bagi seorang yang mendapatkan cacat akibat bencana, kerusuhan, itu dia harus betul-betul bangga, ya, karena itu adalah salah satu tanda cinta yang tetap melekat dan sebagai pangkat yang ada, bahwasanya ini loh alumni tsunami Banten, tangannya copot atu, hilang atu. Ini loh alumni
tsunami Banten, tsunami Aceh, giginya pada hilang. Itu jadi satu kebanggaan, saudara. Salah satu yang membuat Anda harus bangga, ingatlah, musibah yang Anda terima bisa jadi ada manfaatnya bagi orang lain pada suatu saat nanti. Betapa banyak orang-orang alumni tsunami Aceh yang kemudian diekspos, dan akhirnya nama mereka jadi terkenal karena mengekspos mereka. Akhirnya TV itu menjadi TV yang disenangi oleh masyarakat. Anda dengan cacat Anda bisa memberikan makan kepada orang-orang yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Contoh lagi. Orang yang matanya tidak melihat, sekarang kan bermanfaat bagi orang yang matanya melihat. Salah satunya dia menjadi penuntun atau dia menjadi koordinator orang-orang yang tidak melihat untuk mendapatkan Al-Quran Braille dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi bukan dimanfaatin, ada manfaatnya. Ya, itu Mas. Selanjutnya Reja di Pulau Gebang. Mengapa setiap Reza berdoa Allah selalu kabulkan, meskipun kadang ada yang belum, tapi Reza percaya kelak Allah akan kabulkan apa yang diminta. Namun benar saja doa Reza yang lama akhirnya terkabul juga, Ustaz, meski menunggu waktu yang lama. Kenapa setiap berdoa dikabulkan? Iya. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau kamu akidahnya soleh, amalnya soleh, dan doa kamu diterima oleh Allah, dikabulkan segera. Bersyukur, karena bisa jadi kamu akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya Reza berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ada orang lagi sakit flu, tolong angkat penyakitnya. Karena doa Reza diterima oleh Allah, akhirnya orang tadi disembuhkan Allah. Bersyukur ya Reza. Tapi jangan kita ini lantas karena selalu merasa dikabulkan oleh Allah doa-doa kita, jangan merasa berada di atas orang lain dan jangan merendahkan orang lain. Wallahu a'lam. Ini bisa jadi rujukan para jomblo, Ustaz. Bisa didatengin. Oh iya, boleh. Para jomblo silahkan datang ke Reza gitu. Masya Allah. Diludahin, laku lu. Laku dilaletin. Iya, siapa yang belum laki kesini, saya ludahin. Baik, kita lanjutkan lagi, Ustaz. Kali ini ada rekan Ribka Ciptan. Ribka menanyakan, mengaku heran sekaligus juga bingung, kenapa ternyata ada orang sekelas ulama dan sudah sepuh, tapi ternyata agak goyah, Ustaz, keimanannya. Ini nyindir sesuatu nih. Iya. Sebagai orang awam lagi-lagi gimana nih panutannya? Ternyata seperti itu. Dulu melarang, sekarang membolehkan. Jadi Ribka itu harus membaca kitab Talbis Iblis. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Jauziyah. Dalam kitab Talbis Iblis itu ada hadis tentang Kiai Barseso, bukan Ma'ruf ya, Barseso, Kiai Barseso, yang dimana Kiai ini karena terdesak, takut kehormatannya hilang, akhirnya dia mau mengatakan kafartu billah.
Dan gara-gara mengucapkan kafartu billah, bersamaan dengan itu pedang menebas lehernya. Dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu paham dan membaca hadis ini, kamu tidak bisa lagi bingung-bingung. Oh, itu udah biasa ternyata. Ada orang yang amalannya baik sejak awal, tapi di akhir-akhirnya adalah amalan ahli nar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kita cukupkan interaksinya dengan satu pertanyaan terakhir dari Ade. Bagaimana jika merasa ada yang memfitnah di daerah tempat tinggal, sedangkan tidak tahu itu berasal dari mana? Ya, kalau kamu merasa ada yang memfitnah di tempat tinggal kamu harus tabayun, cari siapa yang memberikan fitnah ini. Harus cari tahu kamu, jangan diem-diem. Kalau memang tidak tahu, sudah kamu cari tapi tetap tidak mendapatkan siapa yang memfitnah kamu, ya sudah, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akhirnya kalau dia tetap memfitnah kamu sementara kamu tidak sesuai dengan apa yang difitnahkan, maka orang yang memfitnah kamu itu tidak akan mati sebelum dia melakukan apa yang difitnahkan kepadamu. Itu akhi. Kamu difitnah sebagai lelaki penghisap madu atau sebagai pengambil keperawanan orang misalnya. Padahal tidak, kamu adalah santri yang alim, seorang yang alim. Nah, kalau itu tidak benar dan kamu pasrahkan kepada Allah, maka orang tadi tidak akan mati sebelum dia menggagahi keperawanan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata masih ada yang masuk lagi nih, Ustaz. Iya. Rahman di Mutiara Gading. Abdurrahman menanyakan jika menimba ilmu agama hanya melalui media, misalkan radio, ini tetapkah berpahala sama dengan yang hadir? Iya. Mendengarkan sesuatu kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan juga, ya akhi Abdurrahman. Maka kalau kamu mendengarkan pengajian-pengajian, kalau kamu mendengarkan ta'lim atau tilawah, bersyukurlah. Kamu termasuk orang-orang yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memanfaatkan telinga kamu. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan, Ustaz. Namun sebelum diakhiri program Samara, apa kesimpulan dari tema kita? Iya, saudaraku, kita sudah difahami bahwa kita hidup dalam lingkaran the ring of fire, cincin api. Maka kita harus betul-betul waspada. Cincin api itu bukan hanya cincin api dunia, tetapi cincin api akhirat bisa saja terjadi. Karenanya kita mesti berhati-hati daripada api neraka jahanam. Jangan sampai apa yang kita lakukan membuat kita ini masuk ke dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Baik rekan Dakta, sampai di sini program Samara bersama Ustadz Murali Bardah. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat bagi kita. Oh ya, bagi rekan yang ingin dipertemukan atau sharing, tanya jawab seputar keluarga bersama Ustadz Murali Bardah, atau tadi mengirimkan biodata dalam rangka ta'aruf yang akan difasilitasi oleh Ustadz Murali Bardah, hubungi nomor handphone Ustadz Murali 0896 3106 2317 0896
0812123117. Kita akhiri samara malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio Bijak Berbakti Cerdas Berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.